Ini saya akan membahas sedikit tips buat alat chest fly ini dengan menggunakan ini nih. Ada tuas ini fungsi tuas ini ada beberapa angka ya. Nah ini sebenarnya tuas ini itu menyesuaikan dengan fleksibilitas seseorang gitu. Nggak semua orang kan punya range-nya yang fleksibel, ada juga orang yang ini. Nah, tetapi ini keuntungannya memang supaya pergerakan ini lebih terkonsentrasi aja, lebih dapat gitu ya untuk si chest fly-nya gitu. Ini ada tuas jadi bisa disesuaikan gitu angkanya. Tapi sebenarnya ketika range-nya semakin jauh, nah itu akan semakin bagus gitu, karena dia range-nya semakin jauh, tekanannya juga akan semakin tinggi. Jadi proporsi ototnya juga akan lebih dapat gitu. Itu resmennya. Saya coba tipsnya seperti ini. Saya biasanya pakainya di angka 1 ya, jadi range-nya juga lebih jauh. Nah ini juga sama, ada beberapa kesalahan ketika orang melakukan chest fly ya. Ada yang sering ngebungkuk, pada saat dorong dia malah jadi ngebungkuk. Nah ada juga yang seperti ini dorongnya. Di beberapa orang suka ada melakukan gerakan seperti ini gitu ya, dan ini juga jadi main padahal gerakannya tidak main, tetap mengunci postur tubuhnya seperti ini. Nah ada juga sikutnya jadi, nah sikut juga berpengaruh juga sama, jadi sudut kemiringan ini berpengaruh. Ketika sudut ini kemiringan jadi pendek, range-nya juga jadi kurang efektif. Tapi ketika dia range-nya jauh, nah ini tekanannya akan semakin tinggi dan rasa lebih efektif buat chest fly gitu. Nah ini juga sama untuk penyesuaian di kursinya juga, jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu bawah. Kita untuk chest fly fokusnya di bagian otot dada tengah sini. Sekarang juga buat Resmania yang menyesuaikan nih dengan postur seseorang, di mana nih titik pasnya untuk gerakan si chest fly ini. Nah ini kan memang ada tuas nih untuk masing-masing orang tuh tinggi badan berbeda. Nah patokannya di mana nih, sedikit agak turun dari bahu, jadi jangan terlalu tinggi di atas bahu. Nah gitu kan, ada orang yang jadi jatuhnya lebih tinggi, padahal kita sedikit lebih rendah karena posisi si sikut ini. Nah tetap lurus dengan si chest akan menekan pada posisi di otot chestnya ya. Otot bicep kena otot chest. Tapi kalau terlalu tinggi, dia malah bahunya yang kena tekanan resisten tinggi gitu ya. Saya praktekkan, jadi saya biasanya menyesuaikan dulu nih, kursinya juga disesuaikan, misalnya diatur tuas ini atau nah posisi seperti ini ya. Nah jadi sedikit lebih turun dari otot bahu. Nah jadi otot bicep ini ditekan ke otot chestnya, gerakan seperti ini tuh. Jadi tekanan ke otot chest besar ya. Beda sama misalkan ini tuasnya terlalu bawah, ini akan jatuhnya di otot shouldernya malah yang lebih tinggi gitu, bukan di otot chest sini karena dia akan lebih tekanan lebih besar. Ataupun terlalu bawah, memang kalau terlalu bawah itu kurang efektif juga sih gitu. Tapi tergantung masing-masing. Tapi yang paling efektif buat para pemula ya, ini turunin sedikit dari otot bahu karena gerakannya seperti ini ya. Itu mungkin sedikit tips dari saya untuk alat chest fly ini. Untuk berikutnya sikat.